Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apa kabar anak-anak ibu semua? Gimana kabarnya? Baik? Gimana setelah libur panjang akhirnya bisa belajar lagi? Seneng nggak? Seneng nggak? Ada yang masih enggak? Kemarin minggu kemarin yang berkebetulan kita belajar tentang apa? Kita belajar rukun, bumi, dan lempeng, tektonik. Kita udah belajar rukun bumi dan lempeng tektonik. Nah, untuk struktur bumi itu kita ada apa aja? Lapisan lapisan bumi ada apa aja? Resti. Tahu. Lapisan bumi masih ingat ada apa aja? Lapisan bumi itu ada inti bumi, inti bumi dibagi dari di dalam dan di luar, ada mata bumi dan ada kerak bumi. Nah, untuk lempeng tektonik itu ada tipe pergerakan konvergen, divergen, dan transform. Oke, untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita akan belajar mengenai gempa bumi. Silakan disimak dulu videonya. Kita Gempa bumi bermagnitudo 6 mengguncang barat daya Pacitan, Jawa Timur pada Kamis dini hari tadi. Getarannya terasa kuat hingga ke Yogyakarta. Warga yang merasakan kuatnya getaran gempa segera berhamburan keluar rumah. Sebagian lainnya juga berteriak gempa bumi untuk memperingatkan warga waspada. Warga yang sudah tertidur pun mengungsi sejenak. Titik gempa bumi bermagnitudo 6 berpusat di dalam laut, tepatnya di kilometer 117 barat daya Pacitan, Jawa Timur. Menurut BMKG, pusat gempa berada di kedalaman 10 km. Gempa terjadi pada Kamis dini hari 00:04 waktu Indonesia Barat. Setelah menyimak video gempa bumi tadi, apakah kalian pernah merasakan gempa bumi selama kalian hidup? Oke, saya. Nah, coba kita bayangkan, coba kalian bayangkan bagaimana apa yang kalian rasakan apabila terjadinya gempa bumi. Oke, bergetar. Selain itu, kalau misalkan ada gempa bumi, kalian apa yang akan kalian lakukan? Apa yang akan kalian lakukan? Mana makan? Ya, mandi dulu gitu. Kalau mandi nanti kamu timpa bangunannya kalau mandi. Oh, apa aja? Berlari ya, berlari kan ke lapangan yang luas. Kemudian menghindari pohon, jembatan, dan bangunan yang mudah runtuh. Kira-kira dari gempa bumi yang sudah terjadi, apa saja sih akibat yang akan ditimbulkan dari kehidupan apabila gempa bumi tersebut terjadi? Oke, kitanya pasti akan panik. Kemudian bangunan akan runtuh atau tidak? Oke, bangunan akan runtuh. Listrik kira-kira mati atau tidak? Ya. Pakai jet. Listriknya pasti bakalan mati. Oke, selanjutnya ada yang tahu gambar ini apa? Gambar apa? Gambar apa? Gambar kentongan. Oke, di sini ada orang Wonogiri. Ada yang pernah Wonogiri? Iqbal pernah Wonogiri? Ada yang asli orang Wonogiri nggak? Orang tuanya? Atau keluarganya? Mana Iqbal? Iqbal orang Wonogiri? Ya. Oke, jadi di suatu di masyarakat di daerah Wonogiri biasanya kalau ada terjadinya gempa, masyarakat itu menggunakan kentongan. Nah, kira-kira apa sih hubungan antara kentongan ini dengan pada saat terjadinya gempa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, bentar ya. Untuk pertanyaan ini akan kita jawab pada pembelajaran kita pada hari ini. Oke, untuk tujuan pembelajaran kita yang pertama, kalian para peserta didik akan mengidentifikasi
mengenalasi istilah-istilah yang berkaitan dengan gempa bumi. Kemudian kalian akan mendeskripsikan jenis-jenis gempa berdasarkan penyebabnya. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan konsep mitigasi bencana gempa berdasarkan fungsi keuangan dan duduk bagi masyarakat Indonesia dalam menghadapi gempa bumi. Nah, untuk itu kita akan melakukan kegiatan penyelidikan, di mana Ibu akan membagikan kalian LKPD dan bahan ajar. Silakan kalian lakukan penyelidikan dengan menjawab pertanyaan yang ada dalam LKPD. Oke? Untuk kelompok epicentrum, mana kelompok epicentrum? Kelompok epicentrum. Untuk kelompok epicentrum, itu sudah menyediakan 2 amplop. Ya. Nah, amplop ini akan kalian kerjakan pada kegiatan pengolahan data. Silakan dicek nanti di LKPD-nya. Kemudian untuk kelompok adik kelompok apa? Kelompok seismik. Pada bawah headset genap. Oke. Nanti silakan maju depan ya. Nanti akan ibu kerjakan headsetnya. Untuk perwakilan kelompok silakan mengambil LKPD-nya di depan. Di kelompok kita mandi ya. Kelompok tumbuhan. Campur. Oke, untuk kegiatan pertama di kegiatan identifikasi masalah. Di sini kalian akan membuat pertanyaan. Pertanyaan ini yang berhubungan dengan materi gempa bumi. Kira-kira apa saja yang ingin kalian pelajari? Misalkan, apa saja jenis gempa bumi dan penyebabnya? Bagaimana proses mitigasi bencana yang dilakukan dalam atau istilah-istilah apa saja yang biasa kita dengar dalam materi ini. Oke, kelompok teknik. Paham apa sudah dijelaskan? Oke, untuk penggunaan data. Anak-anak pada bawah semua. Silakan kalian cek berita 1 dan berita 2. Untuk men-share beritanya, berita 1 dan berita 2. Kemudian kalian tulis sekali lagi. Kalian tuliskan informasi yang ada dalam berita dalam tabel yang ada dalam LKPD. Kemudian untuk yang ketiga, di sini kalian akan diminta untuk mencari tahu mengenai informasi mengenai jenis-jenis gempa bumi dan penyebabnya. Nah, untuk mendapatkan jawabannya ini bisa kalian lihat di bahan ajar. Ya, untuk kelompok seismik nanti akan mendengarkan melalui rekaman suara. Kemudian pada tahapan silakan dibaca dulu wacananya. Ibu sudah biasa baca namanya LKPD. Wacananya tentang apa? Kantongan dan bentuk sebagai alat gempa bumi bagi warga berdiri. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 3 dan nomor 4, kalian wajib membaca terlebih dahulu wacana yang sudah diberikan. Baru kalian bisa menjawab pertanyaan nomor 3 dan nomor 4. Selanjutnya, setelah kalian menyelesaikan LKPD-nya, silakan dituliskan kesimpulan. Ya. Untuk waktu pengerjaan LKPD-nya, Ibu berikan waktu selama 30 menit. 30 menit cukup? Ya. Cukup ya? Boleh dimulai dari sekarang mengerjakan LKPD-nya. Seismik nanti akan mendengarkan melalui rekaman suara. Itu berita 2 saya. Berita 2. Yang ini. Di mana ini tepatnya? Di baju.
Dan termasuk kategori gempa apa? Ringan. Dengan efek gempa yang terjadi itu kerusakan bangunan dan juga adanya kerusakan musola. Untuk gempa tektonik itu gempa yang terjadi akibat adanya pergerakan lempeng. Kemudian gempa vulkanik itu terjadi karena adanya pergerakan magma dalam geografi akibat tekanan gas. Kemudian yang ketiga adalah gempa susulan. Putra, pada saat terjadi gempa bumi apa saja yang dilakukan? Oke, berlindung di pojok tembok ruangan. Bagi masyarakat Wonogiri, kentongan itu digunakan sebagai alarm. Sebagai alarm untuk memperingatkan warga agar segera mencari tempat aman. Agar mencari tempat aman. Sebagai apa tadi? Sebagai alarm untuk memberitahukan warga agar mencari tempat aman. Adakah yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau. Nabila, silakan Nabila. Silakan. Boleh dibaca dari LKPD yang sudah diisi. Oke, kalau menurut Nabila, gempa bumi itu adalah getaran atau goncangan yang terjadi pada permukaan bumi akibat dari pelepasan energi dalam bumi secara tiba-tiba. Yang lain sama atau tidak? Sama. Oke, untuk yang kedua, berdasarkan penyebabnya, gempa bumi itu terjadi terdiri dari berapa aja? Tiga. Yang kedua, tektonik. Yang kedua gempa vulkanik. Yang kedua gempa susulan. Oke. Nah, hal-hal yang kalian lakukan pada saat terjadi gempa apa saja setelah dibahas tadi? Reski, hal-hal yang dilakukan pada saat terjadi gempa. Oke, berlindung di mana? Di bawah? Yang aman. Di bawah meja dan mencari tempat yang aman. Kemudian juga menjauhi kaca dan jendela. Kemudian mematikan apa? Mematikan gas, listrik, dan air. Oke. Nah, setelah mempelajari materi pada hari ini, Ibu mau bertanya dulu. Setelah mempelajari materi pada hari ini, kira-kira kalian sudah paham atau belum mengenai materi gempa bumi? Sudah paham? Sudah paham materi gempa buminya? Sudah paham jenis-jenis gempa bumi dan penyebabnya? Sudah? Sudah paham juga apa saja yang harus dilakukan pada saat terjadi gempa bumi? Sudah paham istilah-istilah dalam gempa bumi? Oke, kalau sudah paham, kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Ya, kita akan bernyanyi. Jadi, untuk nadanya itu kita menggunakan lagu pelangi. Ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, jauhilah kaca. Jangan lupa doa, bersiaplah antri. Berbaris keluar, kumpul di lapangan. Berbaris keluar, kumpul di lapangan. Habis ini kan kalian istirahat. Nah, Ibu punya tiket. Kalian harus isi tiket ini dulu supaya bisa istirahat. Ya. Tiketnya kalian silakan tuliskan satu kata mengenai pembelajaran IPA yang sudah kita lakukan pada hari ini. Satu kata saja. Nah, ketika berarti istirahatnya sudah berbunyi, baru kalian tempelkan di sini. Maaf, KPD-nya silakan dikumpulkan terlebih dahulu.
Untuk podcastnya nanti mungkin kayak WhatsApp ya. Ya, yang lainnya silakan di rumah. Oke? Ya, oke. Oke, untuk pembelajaran hari ini, Ibu tutup dulu. Terima kasih banyak karena kalian sudah berpartisipasi dengan aktif dan kalian juga sudah semangat pada pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mohon maaf apabila terdapat salah kata dan kesilapan Ibu selama pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Cepat sebelum itu.